Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, jurusan Matematika di LPTK Universitas Jambi. Hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMA Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Silakan tonton video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, berarti ya kita bersyukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini berarti kita bisa hadir di sekolah ini ya. Nah, sebelum kita mengawali untuk pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kita bermanfaat ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau cek kehadiran kalian ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Zira, kenapa? Sakit ya? Ya mudah-mudahan Nazira cepat sembuh ya, bisa masuk kembali ke kita. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, biar kita semangat ya, kita ice breaking dulu ya, ice breaking dulu. Tapi kontennya gini ya, untuk ice breaking berarti kalian ingetnya gini, cacing, panjang, ular, pendek. Cacing, panjang. Ular, pendek. Ular cacing, pendek panjang. Bagus sekali, berarti konsentrasi ya. Mudah-mudahan ini dari kebalikan ini berarti nanti kalian bisa mengubah kalian untuk menjadikan kebiasaan itu jadi biasa. Oke, hapus dulu untuk kita. Tapi jangan masih tetap berdiri ya. Kita lihat untuk yell-nya, masih ingat? Untuk yell-yell. Oke. Ada yell-yell berarti kita ambil di sini ada semansa, juara. Semansa, hebat. Semansa, yes. Oke, silakan beri hapus untuk kita semua. Silakan duduk kembali ya. Oke, anak-anak, untuk materi kita hari ini kita ada materi yaitu sistem persamaan linear 3 variabel ya, SPLTP dengan menggunakan metode substitusi. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu tanya dulu dengan kalian ya. Untuk minggu kemarin kan kita sudah belajar yang namanya SPLTP dengan menggunakan metode eliminasi ya. Kemudian dengan menggunakan metode eliminasi berarti kita tahu dari situ ya untuk menentukan sistem persamaan linear 3 variabel berarti ada beberapa cara ya. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi yang akan kita pelajari sekarang, kemudian nanti ada metode gabungan yaitu substitusi plus eliminasi. Nah, masih ingatkah kalian untuk langkah-langkahnya untuk menentukan ini? Langkah-langkahnya. Yang pertama berarti kalau kita ada soal yang berkaitan dengan SPLTP berarti yang pertama ada 4 kan? Ya, ada 4. Yang pertama yaitu kita harus membuat atau menyusun ya, menyusun dulu yang namanya model matematika, kemudian yang kedua itu berarti kita harus mengubah SPLTP tersebut menjadi SPLDP,
kemudian menyelesaikan SPLDP-nya, dan yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Ya, itu untuk menentukan atau menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk tujuan pembelajaran di materi kita hari ini ya, yang pertama, peserta didik dapat merancang model matematika ke dalam sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan substitusi. Adapun untuk pembelajaran kita hari ini berarti kita menggunakan problem based learning atau PBL ya, kita mempunyai model PBL dengan beberapa fase atau sintak-sintak PBL-nya. Yang pertama berarti orientasi masalah. Jadi nanti Ibu kasih kalian video, kemudian nanti kalian peragakan. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik, berarti kalian nanti kerjanya adalah kerja kelompok ya di sini. Jadi kerja kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, hasil diskusi kalian nanti. Kemudian yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Yang tadi kita sudah bahas di 4 tadi ya, yang di keempat. Kemudian apa sih manfaat kita mempelajari SPLTP ini? Ada yang tahu nggak? Beberapa manfaat dari mempelajari materi SPLTP ya. Kalau kalian perhatikan di sini berarti untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang, diantaranya di bidang perdagangan, ekonomi, elektronika, fisika, kimia, dan di bidang-bidang yang lainnya. Contohnya nih, di ekonomi. Di ekonomi ini berarti untuk menganalisis hubungan antara harga produk, jumlah produk yang dijual, dan pendapatannya. Kemudian yang kedua di bisnis. Nah, di bisnis ini berarti contohnya ada memecahkan masalah dalam perhitungan kehidupan sehari-hari, contohnya menentukan harga dasar atau harga pokok suatu barang, kemudian bisa membandingkan harga barang. Jadi kalau kalian beli di toko A ya harganya sekian, ternyata kalian beli di toko B itu harganya lebih murah, berarti itu untuk membandingkan harga ya. Kemudian yang berikutnya di bisnis itu ada menentukan laba atau keuntungan maksimum dan minimum. Nanti mungkin kalian jadi pengusaha gitu. Nah ya, jadi ini benar-benar bisa digunakan sekali. Yang di teknik ini berarti untuk menganalisis stabilitas struktur bangunan dan kendaraan. Nah ini berarti silakan nanti kalian cek-cek lah. Yang berikutnya di kimia, kalau kimia ini ada yang suka kimia? Sudah belajar kimia ya? Kimia kalau di SMP kemarin kan kalian tidak belajar kimia ya. Jadi di SMA ini mungkin nanti kalian bisa lihat apa sih kegunaannya. Ternyata di sini untuk menentukan konsentrasi senyawa-senyawa dalam campuran ya. Ini ada contoh permasalahan di kehidupan kita sehari-hari ya. Silakan kalian bisa simak ya. Simak dulu untuk video di depan. Libur telah tiba. Hore! Di saat libur telah tiba, Agus, Bella, dan Cecep berencana ingin mengunjungi keluarga di kampung. Ingin pulang kampung. Kemudian, mereka ingin membawa oleh-oleh. Pergilah mereka ke sebuah toko oleh-oleh yang bernama Siliwangi. Di sana, Agus membeli 2 buah roti, 1 kotak susu, dan 3 bungkus keripik dengan harga Rp59.000. Selanjutnya, Bella membeli 3 buah roti, 2 kotak susu, dan 2 bungkus keripik dengan harga Rp76.000. Kemudian Cecep membeli 1 buah roti, 1 kotak susu, serta 2 bungkus keripik
dengan harga Rp41.000. Apa yang kamu pikirkan dari permasalahan tersebut? Dan bagaimana persamaan matematis yang dapat dibentuk dari permasalahan tersebut? Ayo kita selesaikan bersama. Oke, silakan untuk perwakilan 3 kelompok saja ya. Silakan 3 orang, boleh kalian pergi ke koperasi ya, pergi koperasi berarti silakan kalian beli jajan kalian ya yang sudah kita tentukan tadi. Silakan boleh keluar untuk 3 orang. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4. Silakan 3 orang. Silakan yang perwakilan kelompok tadi boleh ke depan dengan membawa jajanannya. Boleh dari kelompok siapa dulu yang pertama? Ini ya. Silakan. Nanti tolong harganya ya, harga kamu total tadi belanja, tolong tuliskan harganya di sini berarti ya. Ini berarti yang pertama. Silakan disusun. Disusun berarti yang pertama tadi apa? Ini. Oh, sipnya di tengah ya. Oke, harganya berapa tadi? Kelompok berikutnya. Naila yang ketiga ya. Silakan. Ini aja harganya yang di sini. Oh, speed dong. Silakan nanti ditulis ya untuk tadi uang belanja kamu berapa, total belanjaan kamu itu berapa. Silakan. Sudah paham ya apa yang diambil dari peragaan kawan-kawan kalian tadi ya? Ada di situ ada belanjaan, di sini ya ada yang pertama yaitu apa nih? Ada Nexstar ya, ada Nexstar, kemudian ini ada sip ya, makanan ringan sip, kemudian ada time break. Nah, berarti dari sini ya, dari sini silakan kalian nanti kerjakan secara kelompok bagaimana untuk yang pertama tadi untuk menyelesaikan ini apa? Berarti kan kalian tahu nih, berarti nanti karena ini nggak tahu harganya berapa, berarti kan harus tahu nih, time break berapa, sip berapa, Nexstar berapa. Nah, nanti kalian kerjakan dengan menggunakan metode substitusi. Masih ingat ya langkah-langkahnya untuk metode substitusi? Nah, Ibu bagikan untuk LKPD-nya, silakan nanti kalian diskusikan. Kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Nih, silakan kelompoknya perwakilannya tolong ambil. Nanti kalian buat di sini 1 orang aja. 1 enggak nih? 1. Ini sekalian spidolnya di situ ada 3 kan? Spidolnya tuh di situ ada juga spidol. Oke, jadi di situ di LKPD-nya ya sudah jelas di situ ada capaian pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, kemudian tujuan pembelajarannya, yang berikutnya ada petunjuk belajarnya,
Artinya kegiatannya berarti ya, untuk kegiatannya lebih satu ya. Untuk kegiatannya, kalian baca betul-betul di LKPD ya. Baca betul-betul, kemudian baru diskusikan, dikerjakan dalam waktu 15 menit cukup. 20 menit ya, 20 menit ya. Kemudian silakan, semoga sukses untuk mengerjakannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Spidol tadi perwakilannya sudah suruh ambil. Oh ini nih, masih ada nih di depan. Oh sudah. Oke, langkah yang pertama apa di substitusi? Langkah yang pertama apa? Kalian harus bisa membuat modelnya dulu ya. Membuat modelnya berarti silakan, berarti kalian buat modelnya X sama dengan apa ya, makanan pertama berarti itu adalah X, makanan kedua berarti Y, makanan yang ketiga berarti itu adalah Z. Tapi disesuaikan dengan yang di depan ya. Yang diberikan di depan ya. Untuk satu, makanan pertama, makanan kedua, makanan ketiga. Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Boleh untuk perwakilan kelompok, boleh ya. Kalian amati untuk apa di sini ada beberapa makanan ya. Boleh silakan nih kelompoknya. Boleh kalian amati di sini, ini makanan pertama berarti apa, makanan kedua apa, makanan ketiga apa. Silakan nanti biar kamu bisa menyusun model matematika. Ayo silakan. Untuk mengisi LKPD kalian itu kan, untuk LKPD kalian. Berarti yang X yang mana? Sudah dapat? Dapat ya, mana X-nya, mana Y, dan mana Z. Silakan kamu tuliskan di LKPD kalian. Nama kelompoknya di belakangnya aja itu ya. Jadi enggak ini. Nah. Makanan pertama tadi apa?
star berarti kan, dan seterusnya. Berarti ini nanti apa? Nama kelompok di belakang aja ya. Ya di belakangnya gitu nama kelompok. Kamu tulis berarti ini modelnya. Tadi X sama dengan apa? Penyelesaiannya. Ya, berarti ditulis dalam situ. X sama dengan ini. Ya, misal. Ya, dengan menggunakan substitusi. Substitusi itu apa? Berarti kalian kan buat dulu ya langkah-langkahnya. Yang pertama berarti apa? Cari variabel apa dulu yang kalian buat di situ. Misalnya kamu mau X, berarti udah X gitu. Nah ya. Kemudian kalau sudah dapat X-nya, berarti X-nya tinggal kamu masukkan. Substitusikan itu berarti memasukkan kan? Nah, dari sini berarti kita buat model matematikanya dulu ya. Langkah yang pertama berarti di sini ada nextar ya. Kita misalkan nextar itu akan sama dengan X. Kemudian yang kedua di sini ada shift, berarti shift ini sama dengan Y, dan apa ini time break-nya berarti ini sama dengan Z ya. Dengan totalnya berapa? 4.000. Berarti kalau kita susun ini persamaan yang pertama. Persamaan pertama berarti apa? 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.000. Sudah semua dapat? Sudah ya. Kalau dia koefisiennya 1 berarti nggak usah kamu tuliskan. Kemudian ini persamaan yang kedua berarti ya. Persamaan yang kedua ini berarti ada nextar tadi apa? X, shift-nya Y, time break-nya Z. Berarti persamaan di sini dapat berapa? Dapat apa? X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 4.500. Dah persamaan kedua dapat. Persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga berarti di sini ada nextar 1 ya, misalnya ya. Berarti ini X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3.500. Inilah untuk persamaan yang ketiga. Berarti kita susunnya ini persamaan kedua, persamaan ke-1, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Nah, kamu pilih. Langkah selanjutnya berarti kan harus dijadikan SPLDP. Ingat ya, berarti harus hilangkan nih salah satu variabelnya. Kalau disubstitusi berarti kamu harus cari variabel X, Y, dan Z. Tapi cari koefisiennya yang 1 berarti X-nya atau Y-nya saja atau Z saja. Berarti dari persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan 3, mana yang lebih mudah untuk mengambil salah satu variabelnya? Udah siap ya? Maksud Ibu mulai lagi. Sudah semua? Ada yang sudah? Kelompok 5 sudah? Ada masalah? Sudah selesai?
Mana? Jangan banyak-banyak setnya. Tambah Z lagi tambah Z sama dengan 3.500. Di bawahnya minus 500. Minus 500 tambah Z tambah 8.000 tambah 8.000 tambah 2.000 Awas hati-hati negatif positifnya. 2.000 kurang 4Z kurang 2Z kurang 2Z Ditambah Z ditambah Z sama dengan 3.500. sama dengan 3.500. Bawahnya 9.500. Agak di situ. Kesimpulannya berarti yang itu tadi untuk melakukan langkah-langkah. Iya, tadi. 3.500 Minus 4Z minus Ya. 4Z sama dengan 3.500. Persamaan sama 4. dengan 3.500. Bawahnya minus 4Z Siko minus 4Z sama dengan 3.500. kurang 9.500. Terus Tinggal apanya lagi? Z sama dengan Z sama Kesimpulannya kan berarti diambil dari ini tadi. minus 6.000 dibagi bagi minus 4 minus 4 sama dengan 1.500. dengan 1.500. Berarti Siko Z sama dengan 1.500. Ya. Dapat? Hah? Oke, kelompok 2 ya sudah siap. Kelompok 1 sudah siap. Siap ya kelompok 1. Siapa dulu nih? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1 dulu, silakan. Silakan kelompok 1 dulu, yang lainnya tolong perhatikan ke depan ya. Kan ya 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang SPL TV menggunakan metode substitusi. Yang pertama dari permasalahan, kita dapatkan atau kita modelkan dulu menjadi model matematika. X sama dengan next star, Y sama dengan shift, dan Z sama dengan time break. Karena kita SPL TV 3 variabel, jadi ada 3 variabel. Nah, lanjut untuk ya kita buat persamaannya. Nur kan membeli 2 next star ditambah shift ditambah 1 time break. Kita langsung dimasukkan jadi model matematika menjadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.000. Ini adalah persamaan pertama. Terus persamaan kedua, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 4.500. Dan persamaan ketiga, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3.500. Sudah. Nah, selanjutnya, karena kita menggunakan metode substitusi, jadi kita ambil dari persamaan 1, 2, dan 3 mana yang lebih mudah. Nah, kita ambil persamaan pertama. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.000. Nah, kita mau menjadikan variabel nilai dari variabel Y-nya. Jadi Y sama dengan 4.000 dikurang 2X dikurang Z. Menjadi persamaan 4. Kurang 2X sama min Z ini didapatkan dari pindah ruas. Pindahan ruas. Nah, selanjutnya sudah didapatkan nilai dari Y-nya. Jadi kita substitusikan persamaan 4 tadi ke persamaan 2 dan persamaan 3. Pertama kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 4.500. Nah, kita masukkan nilai Y-nya tadi. X ditambah 4.000 dikurang 2X dikurang Z ditambah 2Z sama dengan 4.500. X dikurang 2X min X. Terus min Z ditambah 2Z plus Z. Nah, ditambah 4.000 sama dengan 4.500. 4.000-nya dipindahkan ruas, jadinya min X ditambah Z sama dengan 4.500 kurang 4.000. Min X tambah Z sama dengan 500. Kita dari langkah-langkah tadi didapatkan bahwa X sama dengan 1.000, Y sama dengan 500, dan Z sama dengan 1.500. Pertanyaannya adalah, jajan Sketzy berapa total harganya dan kembaliannya berapa? Nah, Hazi membeli 2 buah next star dan 3 buah time break. Berarti jadinya kalau kita modelkan menjadi 2X ditambah 3Z
Nah, 2X tadi 2 dikali 1000 ditambah 3 dikali 1500 sama dengan 6500. Nah, yang ditanyakan adalah uang kembalian Sketzy. Berarti uang Sketzy yang pertama 20.000 dikurang 6500, hasilnya adalah 13.500. Jadi uang kembalian Sketzy adalah 13.500. 13.500. Oke, silakan boleh aplaus untuk kelompok 1. Ada yang sama hasilnya? Sama ya hasilnya ya. Ada tanggapan dari kelompok lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Pas semuanya? Oke, silakan boleh duduk untuk kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1 lagi ya. Kenalkan kami dari kelompok 2. Model matematikanya yaitu persamaan pertama yaitu 2 Nexstar ditambah 1 shift ditambah 1 time break. Jadi 2X plus Y plus 2 sama dengan 4.000. Plus Z sama dengan 4.000. Persamaan kedua yaitu 1 Nexstar ditambah 1 shift ditambah 2 time break sama dengan 4.500. Jadi X plus Y plus 2Z sama dengan 4.500. Persamaan ketiga yaitu 1 Nexstar ditambah 2 shift ditambah 1 time break sama dengan 3.500. Jadi X plus 2Y plus 2 sama dengan 3.500. Maka nilai yang didapatkan yaitu X sama dengan 1.000, Y sama dengan 5.000, Z sama 500, Z sama dengan 1.500. Jadi harga 2 buah Nexstar dan 3 time break, 2X plus 3Z sama dengan 2 kali 1.000 ditambah 3 dikali 1.500, yaitu 6.500. Kembaliannya yaitu 13.500. Kembalian si Sketzy 13.500. 13.500. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sama nggak hasilnya dengan kelompok yang tadi? Sama, Bu. ya hasilnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Hana ya. Karena Sketzy itu membeli 2 buah Nexstar. Nexstar itu X, terus 3 time break itu 3Z. Nilai X adalah 1.000, nilai Z adalah 1.500. Jadi 2 dikali 1.000 ditambah 3 dikali 1.500 jadinya 6.500. Ya, jadi belanjanya 6.500. Uangnya berapa tadi? 20.000. 20.000. Jadi itu kembaliannya berarti tinggal masukkan X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau ditanyakan? Pas semuanya? Pas, kalau pas silakan kita beri aplaus untuk kelompok 2. Boleh duduk silakan. Dah. Oke, itulah tadi tampilan dari beberapa kelompok ya. Berarti yang lainnya harus bisa tentang yang kita selesaikan tadi. Kemudian nanti tolong LKPD-nya dikumpulkan. Dan untuk itu Ibu perlu untuk mengetes kalian ya. Kalian siapkan, berarti ini ada soal. Boleh di kertas lembar. Boleh disobek aja. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Boleh disobek. Sobek aja. Bagi 2 bagi. Silakan dikerjakan di kertas lembar.
Sudah selesai? Waktunya habis, silakan boleh dikumpulkan. Ketua kelas tolong dibantu untuk mengumpulkan. Boleh dikumpulkan. Sudah semua berarti ya tadi untuk soalnya. Nah, untuk mengetahui hari ini, bagaimana kita belajar hari ini, berarti Ibu perlu kesimpulan refleksi dari kalian ya, Ibu ambil perwakilan saja. Siapa yang mau bersedia merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Silakan Hana. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita bisa menentukan model persamaan matematikanya terlebih dahulu. Setelah itu kita menentukan persamaan pertama, kedua, dan yang ketiga. Lalu dari ketiga persamaan tersebut kita mencari persamaan yang paling sederhana untuk kita substitusikan. Ada lagi? Ya, bagus ya. Silakan beri aplaus untuk Hana. Yang lainnya paham ya step-stepnya ya. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh si Hana. Yang kedua, orang kedua. Silakan Sakazi, bukan sih? Ya, benar ya. Oke teman-teman, apa sih kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Dari pelajaran SPLTV 3 variabel yang kita pelajari, yang pertama kita mengubah soal cerita menjadi suatu model matematika dengan memisahkan variabel X, Y, dan Z. Yang kedua, membuat variabel-variabel tersebut menjadi suatu persamaan, yaitu persamaan 1, 2, dan 3. Yang ketiga, memilih salah satu persamaan yang paling sederhana dan mensubstitusikannya ke persamaan yang lain. Itu saja, Bu. Oke, bagus sekali untuk refleksinya hari ini. Ya, dihapus. Ya, berarti yang lainnya paham ya, silakan. Ya, oke. Bagaimana perasaan Anda untuk pembelajaran hari ini? Nggak serempak ulang. Bagaimana perasaan Anda pembelajaran hari ini? Oke ya, ada 2 jempol ini ya. Oke, silakan boleh turun lagi jempolnya. Ya. Terima kasih banyak ya. Nah, kemudian di hari ini berarti materi kita di SPLTP dengan menggunakan metode substitusi ya. Berarti kalian sudah belajar eliminasi substitusi. Untuk pertemuan minggu depan itu kalian belajar tentang masih di SPLTP tapi dengan menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi ya. Jadi silakan nanti kalian baca-baca di rumah ya untuk pertemuan minggu depannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas silakan untuk membaca doa, untuk dipimpin baca doanya dulu. Baiklah semuanya, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.